dengan saya Yusuf Kahar. Dari saya kurang mengadakan saya. Jangan kebagikan sembako. Saya murah. Nah, yang siapa? Mana wali kotanya? Dia lagi ada kalangan kamu Oh, yang betul-betul Pak, pembangunan. dasarnya pro Ali Pak. Tanya masyarakat kumpul bersama siapa? Bu, Saya lurahnya Bu. nggak tahu. Saya Bu. Urusan Laporkan Pak. Loh, bandar lampu Pak. Laporkan Pak, laporkan. Saya sampai nggak tahu. Laporin Pak, laporin Pak, laporin Pak. Laporin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di Bincang YouTuber. Pada kesempatan kali ini kita kehadiran banyak tamu. Oke, saya akan perkenalkan satu persatu. Di sebelah kiri saya ada Bang Sukoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau adalah mantan anggota DPRD Provinsi Lampung dari PDI Perjuangan. Di sebelah kanan saya ini ada Bang Irwan ya, Bang Irwan Wilantara. Ya. Oke, sebagai ya, beliau adalah sebagai sekretaris DPC Hanura Bandar Lampung. Nah, ini ada sebelah kanan paling pojok ini ada Mas Panji ya, Mas Panji Aji Prakoso, PLT Ketua DPD PSI Kota Bandar Lampung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, yang terakhir ini pemirsa sudah tidak asing, beliau adalah Ketua Divisi Relawan YouTuber Yusuf Tulus Bersama. Oke pemirsa, pada hari ini kita akan bahas satu materi yang sangat menarik terkait isu yang sedang berkembang di Kota Bandar Lampung terkait sosialisasi, terutama adalah indikasi pencegahan yang dilakukan oleh oknum aparat kelurahan, camat terhadap para relawan partai politik, dan relawan partai politik dan relawan dari kandidat. Untuk pertama kita minta komentarnya dari Bung Sukoyo. Pak Koyo, gimana? Terima kasih. Tanggapannya dengan isu yang sedang berkembang? Selamat sore. Kita jujur bahwa yang terjadi ini ya tentunya sangat memprihatinkan. Tindakan aparatur yang di tingkat kecamatan sampai kelurahan bahkan sampai ke bawah ini kan tentunya ya sangat-sangat prihatin terhadap pelaksanaan pilkada dan yang terjadi di Bandar Lampung. Nah, ini yang perlu kita tinggal lanjuti bersama tim rekan-rekan juga semua. Saya sebagai mantan anggota dewan tentunya ya dulu pernah menangani persoalan pilkada ini, yaitu pada saat pilgub ya. Tapi kan tidak ada persoalan. Ini muncul kan ketidakfairan, berpihakan para khususnya ini pemerintah yang berkuasa harusnya tidak boleh seperti itu. Itu yang sangat saya sayangkan juga sebenarnya. Oh gitu. Oke, kalau Bang Irwan bagaimana menanggapi artinya kejadian-kejadian pekan dua pekan terakhir terkait penjagalan dari para relawan kandidat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lihat perkembangan ini dari tim-tim partai dan dari tim-tim pilkada juga saya lihat sangat miris sekali, karena sepertinya oknum-oknum lurah dan camat ini tidak membuat pelajaran politik yang baik. Ya, artinya kampanye aja belum dimulai, penetapan calon aja belum dimulai, tetapi mereka sudah seperti ada yang mengatur. Jadi ini yang kami prihatin dari Partai Hanura sendiri. Kebetulan saya juga selaku sekretaris DPC Partai Hanura yang melihat ini sangat miris sekali. Kayaknya ini harus ditindaklanjuti oleh Partai Hanura dan saya akan konsultasi koordinasi ke DPP Partai Hanura. Oke, terima kasih Pak Iwan. Nah, kalau Mas Panji nih,
Ini PLD dari Serikat Indonesia. Apa tanggapannya? Ya, kalau menurut kacamata saya pribadi, sebelumnya saya terima kasih Pak udah diberikan waktu dan ruang mewakili Partai Milenial ini untuk membuka suara dari dinamika politik yang ada di Kota Bandar Lampung. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya sepakat sekali dengan senior-senior saya ini, karena betul adanya aparatur yang diberikan kewenangan tapi tidak melakukan kewenangan ini dengan sesuai koridor hukum. Kita sepakat ini adalah sebuah tindakan abuse of power, adalah tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pejabat ASN kita untuk kepentingan tertentu. Kita harus sama-sama sepakati bahwa sebagai warga negara kita memiliki hak yang sama. Kita memiliki hak berkumpul, berpendapat, dan bersosialisasi. Itu yang harus kita pegang koridor hukum itu. Dan yang kedua, kita harus tarik garis lurus benang merahnya ketika kita bersosialisasi. Memang betul, aparatur sipil negara dalam hal ini khususnya adalah lurah dan camat memiliki wewenang untuk menjaga ketertiban umum sesuai dengan PP nomor 17 tahun 2018 itu sudah tertera. Namun apakah dalam hal sosialisasi ini adalah sebuah tindakan melanggar ketertiban umum? Itu yang masih menjadi pertanyaan. Namun untuk lebih lebarnya lagi nanti kita sama-sama bahas dengan senior-senior kita secara lebih mendalam lagi. Oke, ini baru pembukaannya. Nah, ini yang jadi korban lah ini ya, relawan YouTuber. Oke, Mas Dedi, ya, sudah berapa kasus yang dialami YouTuber sejak kita melakukan sosialisasi? Terus perlakuan seperti apa yang dialami para relawan YouTuber ketika sedang bersosialisasi? Ya, terima kasih pertemuan yang sangat membahagiakan untuk YouTuber bisa bertatap muka langsung dengan PRT, Ketua PSI, Sekretaris DPC Hanura, kemudian Soko Guru saya nih, Pak Koyo, mantan anggota DPRD Provinsi Lampung dari fraksi PDIP. Jadi kita YouTuber, khususnya relawan YouTuber, melihat fenomena ini, saya ingin diskusi dengan para senior-senior, khususnya para elit partai ini, Bung Eko. Karena kita kaitannya tidak lari ke sana. Maka kita melihat bagaimana sudut pandang dari kader-kader partai menyikapi permasalahan-permasalahan polemik yang terjadi di lapangan. Kita sebetulnya YouTuber dari awal kita konteksnya adalah bukan sosialisasi, kemudian bukan kampanye yang digembor-gemborkan oleh pencegah-pencegah dari ASN, khususnya camat, lurah, sampai dengan RT, Kaling dan sebagainya. Kita dari awal konteksnya adalah silaturahmi. Keluarga besar Yusuf Tulus bersilaturahim dengan teman-teman di tingkat kelurahan, RT dan sebagainya. Akan tetapi pada proses perjalanannya, alhamdulillah ini banyak sekali pencegahan-pencegahan, baik dari relawan YouTuber ataupun saya lihat dari kader-kader partai koalisi yang memang mensosialisasikan atau memberitahukan tentang Yusuf Tulus. Gitu. Kita tidak tahu titik garis tengahnya, makanya kita undang senior-senior kader partai ini bagaimana cara mengatasinya, keterlibatan ASN khususnya dalam dunia politik ini. Sedangkan kita semua tahu ASN adalah garis koordinasinya pemerintah. Jadi tidak ada kaitannya untuk bermain politik yang saya tahu. Makanya kita minta petunjuk nih dari senior-senior dan kader-kader partai. Sementara itu dulu. Oke, pemirsa, nanti kita dengarkan petunjuk dari para senior partai terkait masalah dugaan indikasi penjagalan yang dialami para relawan kandidat yang akan bertarung di 9 Desember mendatang. Setelah yang satu ini. Oke, pemirsa, kembali
di Bincang YouTuber. Nah, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Saya akan bertanya kepada Bang Koyo ini, Bang Koyo. Oke, Pak Wali sudah menjelaskan di suatu acara, dia mengatakan bahwa bukan langsung meninggalkan, artinya masyarakat boleh melakukan sosialisasi, kandidat itu boleh, relawan itu boleh melakukan sosialisasi, tetapi harus memenuhi prosedur COVID. Nah itu, sudah Pak Wali Kota juga sudah mengeluarkan perwali terkait masalah sosialisasi ini, terkait dengan protokol kesehatan ini. Menurut Pak Koyo ini bagaimana tanggapannya? Kalau kita ikuti aturan COVID, ya memang kita semua sebagai warga kan kita harus mematuhi. Tapi tentunya jangan menjadikan alasan jadi menghambat semua orang. Ini yang kita tidak bisa terima gitu. Kalau itu kita tidak patuhi juga kan berbahaya buat semua warga masyarakat Bandar Lampung. Tapi kalau itu hanya alasan saja, ya itu bukan alasan yang tepat. Apalagi membatasi pertemuan kita, semua kan sudah diatur dalam ketentuan tadi. Adinda kita bilang di pasal 28 Undang-Undang 1945 udah jelas loh, berkumpul berserikat luar mendapat. Jadi alasan kalau mau ketemu, maaf ini saya jujur sebagai teman yang dari senior-senior PDI Perjuangan, ini kan tidak relevan kalau alasan COVID sehingga menghambat pertemuan sosialisasi. Karena kenapa saya bilang sosialisasi ini kan tidak bisa dihambat, tidak bisa dilarang karena belum ada ketentuan. Kalau dia sudah jadi calon ditetapkan baru ada aturan. Kalau alasan 10 orang, saya kira kita juga melihat ya, di mana-mana sekarang biasa-biasa aja sih. Kalau hanya ini diindikasikan, ya maaf, karena beliau sebagai wali kota bisa bicara. Bahkan yang jadi kita sayangkan kok mengerahkan ASN aparatur, maaf ini, dengan alasan melarang dari pihak YouTuber. Alasannya itu melanggar peraturan yang gimana? Itu saya kira tentunya ini kita bedah juga sama-sama. Kita berharap nanti semua kawan-kawan yang ada di sini ya kita sepakati. Jadi artinya gini Bang Koyo menilai ini ada semacam gerakan sistematis. Ada, tentu ada sistematis dengan alasan karena dia pejabat saat ini loh. Itu yang jadi persoalannya. Sehingga maaf ini berkaitan. Saya sebagai mantan anggota dewan, ada anggota dewan marah-marahin lurah loh. Gimana marwah Pak ini anggota dewan RT ya Pak? Sudah itu maaf ya, ini memalukan loh gitu. Komisi 1 itu punya kewenangan loh. Maaf kalau sudah diundang lurah camat udah nggak datang, udah nggak benar ini. Bila perlu dipansusin aja tuh wali kota, kan begitu. Ya maaf ini aturan. Sekarang marwah dewan udah nggak ada harganya, dewan DPR nggak untuk apa ada kantor DPR yang ada di Teluk gitu. Kita jadi jujur aja, jangan hanya persoalan ini marwah anggota DPR, termasuk maaf kewenangan DPR udah nggak ada. Ini yang perlu perlu kita sikapi ya. Bang Iwan, Hanura sendiri melihat di permanen seperti apa? Kalau saya lihat kebablasan ini masalah COVID ya, di alasan COVID ini kebablasan luar biasa. Karena kalau kita ambil contoh kecil aja, kalau memang harus 10 orang, itu pasar itu tiap hari ramai. Ya, cuman hanya tutup pakai masker aja. Jadi ya ini udah dibuat-buat lah kalau menurut saya. Jadi kayak pembunuhan demokrasi, pembunuhan karakter untuk si calon itu sendiri. Kalau menurut saya, kalaupun memang ada calon yang memang diutamakan dari pihak ya salah satu kandidat calon, ya jangan terlalu kebablasan seperti itu. Artinya pakainya memang benar-benar protokol kesehatan dijalankan. Kalau memang harus mereka mau bersosialisasi, ya pakai masker, pakai sarung tangan, ataupun pakai kaca, ya, pakai seperti itu ya. Artinya silakan aja para kandidat, tim kandidat calon untuk memberi bantuan COVID itu kan sama aja membuang rezeki masyarakat. Artinya para calon itu mau memberi bantuan COVID, kalau memang alasan COVID, artinya masyarakat pun lagi butuh bantuan itu. Nah, makanya kalau menurut saya secara
kacamata saya udah kebablasan itu. Kalau pasar seramai itu tidak dilarang, orang tiap hari belanja, itu malah cuma periksa masker, ya kan, atau sudah cuci tangan. Ya sekarang pakai itulah. Kita harus berpikir logis lah, berpikir yang masuk akal, jangan dibuat-buat lah. Masyarakat sekarang sudah pinter menilai mana yang dibuat-buat atau yang memang untuk sengaja membela kandidat lain. Itu kalau menurut saya sementara. Oke, terima kasih Bang Iwan. Nah, Mas Panji ini gimana komentar terkait masalah isu penyegalan ini, Mas Panji? Ya, kalau bila dikatakan kita sebagai warga negara harus patuh aturan yang ada, saya sangat sepakat. Namun apabila kemudian dengan tindakan-tindakan yang berlebihan yang dilakukan oleh oknum ASN dalam hal ini lurah, camat dan sebagainya, ini adalah suatu tindakan yang menurut saya pribadi tidak bisa dibenarkan. Karena yang pertama, dalam proses-proses silaturahmi dan sosialisasi terhadap masyarakat, betul aparatur kita menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dan kemudian dalam sosialisasi ini kita tidak memaksakan siapapun untuk mengikuti. Masyarakat datang, kita sosialisasi, ini adalah bentuk indikasi bahwa kita tidak melanggar ketertiban umum. Kemudian ada satu ASN, satu aparatur yang menjegal, kemudian terjadilah kegaduhan. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah, yang sebenarnya membuat kegaduhan ini aparaturnya atau kita sebagai yang melakukan sosialisasi? Ya, tapi yang begini Mas Panji, alasan dari aparatur adalah menjalankan protokol kesehatan. Nah, artinya kan ketika tim relawan hadir tempat sosialisasi gitu kan, itu kan harus ada protokol kesehatan yang harus terpenuhi. Ini kan kehadiran mereka tujuannya untuk ke sana. Kalau Mas Panji sendiri menilainya seperti apa? Betul, maka saya katakan tadi, apabila dikatakan kita harus patuh aturan yang ada, saya sangat sepakat. Tapi kita harus lihat dulu, kita tarik aturan-aturan yang ada sebelumnya. Misalkan kita masuk aturan protokol kesehatan yang dibuat secara nasional, itu maksimal 30 orang. Nah, yang menjadi dasar ini, perwali yang menyatakan bahwa ini maksimal 10 orang, itu apa? Apakah Bandar Lampung ini memasuki zona merah? Apakah ada kepentingan lain sehingga dari 30 turun menjadi 10? Itu yang menjadi pertanyaan kita bersama. Dan ini harus kita telisik, harus kita ulik, harus kita kaji sesama. Karena begini, ketika ada kesenangan-senangan yang dilakukan oleh pejabat kita, yang dilakukan oleh ASN, ini sudah memasuki ranah abuse of power. Tindakan kesenangan-senangan dengan mengatasnamakan jabatan. Dan tentu yang bisa saya katakan ya, yes. Oke. Kembali ke tim relawannya YouTuber. Gimana melihat fenomena ini? Apakah ada upaya lain yang dilakukan tim YouTuber untuk menghindari hal-hal ini? Karena memang kondisi ini katanya teman-teman itu merasa tidak nyaman dan kurang maksimal bersosialisasi. Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih, Bung Eko. Ya. Kalau untuk tim relawan YouTuber, kita tidak ada merasa terbebani, merasa dihalang-halangi. Kita santai-santai aja. Justru dengan adanya kejadian-kejadian seperti itu, kita lebih antusias, lebih semangat di lapangan. Maka kenapa kita pengen sekali bisa berkoordinasi dengan pengurus-pengurus partai, apa yang dikatakan oleh Koya tadi, Pak Irwan tadi, dan Mas Panji. Lagi-lagi kaitannya adalah bahwa kita semua tahulah ASN tidak boleh berpolitik, kan gitu. Apalagi kita semua tahu akhir-akhir ini di medsos banyak sekali video viral ya, video viral yang notabene adalah setiap sudut di Kota Bandar Lampung isinya sama, pertanyaannya sama, jawabannya sama. Saya kasih contoh salah satu lah, kayak kejadian tim relawan YouTuber waktu di Kelurahan Sukomananti. Lurahnya aja nggak tahu itu apa gugus apa itu gugus nggak tahu. Lurahnya aja untuk protokol kesehatan aja nggak tahu. Banyak istighfar tuh juga menanti ya kan. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Bung Boy tadi juga, di mana marwah
anggota dewan, ketua Golkar Yohadi anggota dewan dan dimarahin juga sama lurah. Kemudian dari Demokrat, nggak saya dimarahin lurah sampai RT berani marah sampai ada lagi kejadian yang lurah hampir baku bantang ya, di daerah Teluk kalau nggak salah. Nah itulah ya, jadi YouTuber ingin merekomendasikan kejadian-kejadian tersebut kepada senior partai politik, khususnya para anggota legislatif yang masih duduk saat sekarang. Saya sepakat dengan Bung Hoyo bahwa bagaimana itu bisa direkomendasikan. Jadi pansus apa terserahlah, karena lagi-lagi ASN tidak boleh terlibat dalam politik dan berulang-ulang. Oke pemirsa, obrolan sangat menarik. Setelah ini nanti kita akan dengarkan apa kata mereka upaya untuk menanggulangi penjagalan atau penghadangan terhadap para relawan setelah yang satu ini. Oke pemirsa, selamat berjumpa kembali di sesi ketiga Bincang YouTuber. Nah, kita akan bahas tema yang sangat menarik nih. Saya kembali ke Bung Dedi. Ini kan juga muncul selebaran yang mungkin ya teman-teman relawan YouTuber ini juga sempat menemukan di mana ada himbauan bahwa relawan itu dilarang membagikan sembako karena ada hukum pidana di sana. Yang menarik itu muncul juga ada logo KPU, terus Bawaslu, ya kan? Ya mungkin teman-teman relawan juga menemukan itu. Nah, gimana tuh sikapnya Bung Dedi? Jadi kawan-kawan relawan YouTuber ketika di lapangan sebetulnya dalam proses perjalanannya kita menyikapinya santai-santai aja. Yang jadi pertanyaannya adalah bahwa kita dari tim relawan YouTuber ingin memberikan edukasi sebenarnya, edukasi kepada masyarakat bahwa pendidikan politik ini jangan seperti ini, harus betul-betul kena terhadap masyarakat. Apalagi ini kan menemukan kemarin relawan kita lihat selebaran yang pengumuman yang mencantumkan atau mencantum logo KPU dan Bawaslu. Kemudian kita lihat kemarin ada pertemuan yang diundang oleh Komisi 1 yang saya lurah seluruh Bandar Lampung, itu satu lurah pun tidak datang. Dari situ kita dengar bahwa statement dari Bung Chandra selaku Ketua Bawaslu bahwa ya untuk sosialisasikan saja. Dan mereka Bawaslu KPU mereka juga justru mempertanyakan kok mencantumkan logo Bawaslu, logo KPU tanpa konfirmasi kedua pihak instansi itu. Kita juga minta pendapat dengan senior-senior kita, khususnya Bung Hoyo, Pak Irwan dan Mas Panji nih semuanya selaku kader partai, gitu kan? Karena kita juga pengen memberikan edukasi kepada masyarakat, ya berpolitik yang santun seperti apa, gitu kan? Apalagi kita kota Bandar Lampung ini kan kota tapis berseri, gitu. Sekarang jadi bukan tapis berseri lagi nih. Setiap hari isinya seram. Jadi serem kan gitu. Tapis bersedih kan gitu. Memberikan edukasi yang kelihatannya masyarakat kok dibuat jadi ketakutan ini. Jadi artinya memang relawan YouTuber tetap bergerak. Kalau kita relawan YouTuber tetap maju terus pantang mundur. Gitu ya. Walaupun ada tekanan-tekanan, ada halangan-halangan, tetap kita tidak melakukan perlawanan. Oke. Gitu. Ya, sudah berapa titik Mas Dedi hingga saat ini? Sudah berapa lama sebenarnya YouTuber bergerak? YouTuber bergerak kurang lebih hampir 3 minggu ini. 3 minggu terakhir. Kita secara masif dan memang kita sifatnya bersilaturahmi, mengangkat keluarga besar Yusuf Tulus. Tidak ada kampanye yang dinyatakan oleh Pak RT Lurah dan sebagainya, Pak Mun sebagainya. Kita silaturahmi. Ya, mungkin masyarakat juga pengen tahu. Ya. Apa betul relawan YouTuber ini bagi-bagi bingkisan lah. Nah itu manfaatnya untuk apa? Fungsinya buat apa tuh mesti? Kita bukan bagi-bagi bingkisan, tapi hanya memberikan tali kasih. Perkenalan, bahwa memperkenalkan kami keluarga YouTuber ingin memperkenalkan kepada masyarakat umum bahwa Yusuf Tulus nanti pada saat tanggal 9 Desember ikut loh kontestasi. Dan sekarang juga alhamdulillah hanya satu-satunya pasangan yang sudah dapat rekomendasi dari 5 partai. Kalau yang lain mudah-mudahan sampai sekarang kita belum dengar rekomendasinya. Yang seperti Bunda Eva
sudah dapat rekomendasi dari PDIP, tapi kan belum ada tanda tangan Ketua Umum Megawati ataupun KWK-nya yang ditandatangani secara materai. Itu kita belum yakin juga bahwa PDI Perjuangan itu merekomendasikan Bunda Eva. Kita optimis dan yakin bahwa Yusuf Tulus pada proses pendaftaran nanti tanggal 4 sampai 6 September berjalan mulus. Oke, yes. Bu Koyo, kembali lagi. Ini bagaimana menyikapinya? Mari sepakat. Jadi begini, sebenarnya apa yang sudah dilakukan hearing ya kemarin ya. Komisi 1 kepada Bawaslu KPU, seharusnya mereka sebagai lembaga harus tegas gitu loh. Jangan membiarkan dan dibiarkan. Nah ini tentunya kan ada tadi yang Adinda juga bilang kekuasaan itu ya nggak boleh. Tapi kalau saya bilang ya maaf kembali. Bagaimana ini kan sudah ada aturan. KPU sudah punya aturan, Bawaslu sudah punya aturan dan diundangkan loh. Jadi tidak boleh dia diam saja dengan adanya sekarang. Maaf. Apakah nanti ini setelah terjadi benturan KPU sama Bawaslu baru bertindak? Ini yang nggak benar, termasuk maaf ini ya pihak aparatur, termasuk maaf misalnya dari TNI Polri. Ini kan kita menjaga, kita berharap pilkada ini tentunya menang dengan terhormat, kalah juga harus terhormat, jangan buat gaduh, itu satu, dan pilkada harus damai. Nah tapi kalau ada tindakan oknum-oknum seperti katakan kalau Bawaslu nggak bertindak, tentunya kita pertanyakan, termasuk KPU. Logo yang digunakan itu untuk membuat pengumuman tanpa seizin dari pihak lembaganya sendiri, ya ini tentunya nanti bisa dijelaskan sama rekan kita, tindak kita secara hukum tentunya ini maaf. Ini harus ditegakkan itu loh hukum ini, jadi jangan dibiarin. Laju maaf ini, camat lurah kok berani gitu loh melarang orang, menghalang-halangi orang. Ya ini maaf kalau secara hak asasi manusia udah melanggar HAM ini. Iya artinya maaf, jangan mentang-mentang nih wali kotanya yang namanya mau maju istrinya Bunda Eva, nggak boleh begitu. Kalau dia mau jadi pemimpin yang baik, meninggalkan jabatan yang baik tahun 2021 ya, tinggalkan yang baik. Kita nggak tahu besok ini. Kalau yang menang nanti maaf ini dari YouTuber lagunya dia maaf ini. Kita nggak bisa main-main ini. Tapi saya berharap YouTuber menang besok rangkul lagi. Ini yang kita mau, bukan kita buat musuh. Kenapa? Simpatik itu harganya mahal. Jadi saya berharap sekali secara hukum langkah-langkah Bawaslu harus tegas. Termasuk KPU dengan penggunaan logo itu sudah melanggar hukum. Itu yang saya ingat. Bagaimana? Ya. Kejadian Kalau saya melihat Bawaslu dan KPU, kami lagi menunggu bagaimana tindakan apa yang akan diambil oleh Bawaslu dan KPU. Ya artinya ketika memang Bawaslu sudah dipanggil hearing dan ini sudah tersiar di berita online seluruh Indonesia, dan itu pun saya baca masalah hearing itu tidak dihadiri dengan lurah camat yang dipanggil sama komisi. Nah sekarang tinggal keberanian Bawaslu dan KPU ini, berani nggak dia melaporkan yang memasuk, bukan yang memasuk, yang mencatut logo KPU dan Bawaslu untuk diedarkan di masyarakat, yang dengan pengakuannya bahwa itu bukan buat KPU dan bukan buatan Bawaslu. Nah ketika memang Bawaslu tidak melaporkan atau mencari oknum itu yang membuat jelek KPU dan Bawaslu, kalau dia tidak ngambil tindakan, maka ini sudah jelas. Ini akan ada keberpihakan di dalam kontestan pilkada nanti. Tidak netralnya KPU dan Bawaslu. Maka kami dari partai lagi melihat sebenarnya berani nggak Bawaslu dan KPU itu melaporkan oknum yang membuat selebaran itu. Kalau memang di depan Komisi B, Komisi 1 bahwa dia akan mencari oknum itu, dan kawan-kawan YouTuber saya lihat dapat itu ya, selebaran ya kan. Nah itu kan rata-rata yang bawa itu saya pun lihat berita-beritanya itu camat, lurah ya kan. Tapi sudah jelas ketika memang Bawaslu dan KPU dia punya taring dan memang dia secara independen, lembaga independen, dia akan laporkan itu, karena ini mencemarkan lembaga artinya
ini sudah apa ya? Udah kalau kata kita pencemaran nama baik. Kalau sekarang ini masyarakat dikenakan dengan undang-undang IT, ya. Nah, artinya sekarang tinggal bagaimana Bawaslu kemudian KPU keberanian melaporkan atau melaporkan ke polisi untuk mencari yang bos lembaga itu. Kalau kami dari partai akan melihat, artinya ketika kami pun Hanura kalah di Bandar Lampung, mungkin itu keberpihakan juga di salah satu calon caleg tadi, ya kan? Ada apa sebenarnya Bawaslu sama KPU ini? Itu yang kami lagi lihat. Artinya nanti ketika memang dia nggak berani, cukup digarisbawahi KPU dan Bawaslu itu ketika di 2024 nanti, berarti akan ada keberpihakan lagi kepada salah satu kandidat. Nah itu yang kami tidak mau. Nah, jadi sementara mungkin dulu. Ya siap. Oke. Kalau Mas Anji, PSI bagaimana sikapnya? Kalau sikap kami sebagai partai milenial, saya sangat sepakat dan sangat setuju untuk apa yang tadi disampaikan oleh senior bahwa kita tidak membenarkan tindakan-tindakan yang berlebihan apalagi melampaui. Kita tahu semua sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini, kontestasi pilkada itu belum dimulai. Itu poin yang harus kita ingat. Artinya ketika kontestasi belum dimulai, belum ada aturan baku yang mengatur tentang itu. Apakah itu aturan Bawaslu? Apakah itu aturan KPU yang secara baku mengatur pilkada yang akan dilaksanakan sekarang ini? Itu yang harus kita pahami, bahwa kemudian ada logo yang dicatut, ada statement-statement yang menguntungkan salah satu pihak. Apakah ini masuk sebagai tindakan-tindakan hoax? Apakah ini masuk sebagai tindakan-tindakan yang notabene adalah kabar berita bohong? Tentu kita bisa menafsirkan ini adalah suatu tindakan-tindakan yang memang tidak dibenarkan. Maka saya sangat mendukung apabila Bawaslu, apabila KPU melakukan sikap tegas terhadap oknum-oknum yang menyatut logo tersebut. Karena logo tersebut sudah disalahgunakan dan digunakan untuk menyebarkan berita bohong. Yang pertama dan hoax. Kekacauan politik di Indonesia atau kekacauan politik yang ada di daerah kita itu akan sangat kacau apabila hoax dan berita bohong ini terus-terusan kita pelihara dan terus-terus dianggap oleh masyarakat sebagai suatu kebenaran. Nah, ini yang harus kita counter, ini harus kita jangan sampai ini terserap oleh masyarakat, karena kita bisa mengatakan ini adalah pembodohan publik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Kalau bisa, sangat menarik sekali obrolan kita hari ini. Kita akan ikuti nanti bagaimana tanggapan para narasumber di closing statement setelah yang satu ini. Oke pemirsa, selamat berjumpa kembali di Bincang YouTuber. Nah, ini di segmen terakhir kita akan dengarkan bagaimana closing statement atau komentar penutup dari para narasumber kita. Mas Dedi, apa yang akan disampaikan pemirsa di pertemuan kali ini? Terima kasih. Kami dari tim relawan YouTuber sangat mengapresiasi sekali bahwa kami akan tetap terus bergerak sampai dengan waktunya tiba, sampai dengan tanggal 4-6 September pendaftaran relawan YouTuber akan terus tetap bergerak walaupun di lokasi, walaupun di tempat-tempat yang memang kita kunjungi ada halangan-halangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah setempat, kali, RT, lurah, camat dan sebagainya. Dan kita pun memberikan motivasi kepada teman-teman relawan, tidak boleh kita ada perlawanan. Biarkan masyarakat yang menonton, biarkan masyarakat yang menilai. Artinya apa? Relawan YouTuber ini memberikan edukasi politik yang santun, politik yang membuat menciptakan perdamaian. Gitu. Jadi sekali lagi untuk tim relawan YouTuber kita akan tetap maju terus pantang mundur. Oke. Bang Koyo, Baik, terima kasih. Kalau saya berharap tentunya semua pihak ini harus tidak berpihak, ya. KPU, Bawaslu, pihak TNI Polri, agar pilkada damai Bandar Lampung ini
tentunya berjalan dengan baik, jangan hanya karena ada hal yang tidak netral terhadap kekuasaan. Karena maaf, ini calon adalah istri beliau, ya kita minta lah, beliau juga harus berjiwa besar, jangan memberikan kewenangan di luar daripada ketentuan yang berlaku. Tapi saya berharap sekali lagi hukum harus ditegakkan. Kalau emang ini tidak ditegakkan, ini akan menjadi embrio. Kita berharap agar pilkada ini lebih baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bang Iwan, apa statement yang sampaikan? Kalau saya dari partai berharap lembaga penyelenggara ini, yaitu KPU, ya kami partai agar KPU tidak berpihak, tapi harus netral. Dan sebagai lembaga pengawas pun, artinya Bawaslu, itu harus benar-benar tegas untuk mengawasi jalannya pilkada bulan Desember nanti. Sudah itu saya juga pesan terhadap YouTuber, jalankan terus misi membantu, yaitu untuk tali kasih tadi, karena banyak dengan adanya COVID ini, masyarakat di bawah juga banyak yang menjerit dan banyak hilang mata pencarian. Artinya mudah-mudahan dengan tali kasih yang diberikan oleh YouTuber kepada masyarakat akan membantu, setidaknya sedikit sudah membantu. Ya, mungkin itu aja. Oke. Harapan saya. Terima kasih, Iwan. Ya, Mas Panji, apa yang bisa disampaikan? Kalau saya secara pribadi dan mewakili dari kaum milenial memiliki harapan besar kepada semua pihak-pihak yang memang terkait dan memiliki kepentingan. Dalam hal ini kita akan memasuki kontestasi pilkada. Artinya gambaran politik yang akan datang itu akan kita bentuk pada saat ini. Bagaimana kita mencontohkan politik yang dikatakan memiliki itu santun seperti apa? Bagaimana kiat-kiatnya? Itu adalah dari pihak-pihak kita semua yang terlibat dalam kontestasi politik hari ini. Karena mau tidak mau, kita harus mengkader, kita harus membentuk penerus-penerus kaum-kaum muda agar memiliki kepedulian terhadap itu, agar memiliki rasa empati bahwa kita harus sama-sama membangun, kita harus sama-sama mencontohkan bahwa politik itu sebenarnya adalah tujuannya mulia untuk kemakmuran, untuk bahwa Indonesia ini dalam hal kota Bandar Lampung masih ada pengangguran dan sebagainya. Nah, ini tujuan-tujuan itu akan kita capai dengan langkah-langkah seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan closing statementnya. Saya memiliki harapan besar akan perubahan-perubahan yang saya yakin positif. Yes, pemirsa, demikian perjumpaan kita. Semoga pertemuan kali ini bisa memberi manfaat dan edukasi buat kita semua. Sampai berjumpa kembali di Bincang YouTuber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bang Goyo. Oke, Bang Iwan, terima kasih. Oke.